penting. Nah, malam hari ini itulah tujuan kita bertemu di sini kan, berjumpa di sini. Teman-teman, sekali lagi ini hari Selasa terakhir ya sebelum kita kuis hari Kamis kan. Jadi hal yang sangat penting di dalam bagian-bagian terakhir mengenai rancangan damai sejahtera ini ya secara garis besar adalah kita dapat menangkap ya, kita harus dapat menangkap mengenai betapa dahsyat hebat ya kemuliaan yang akan dinyatakan itu. Harus memiliki kekuatan daya cengkram gitu di dalam batin kita. Ya, sampai bisa seperti sau yang kuat, ya. Seperti karang yang tahan dari terpaan ombak. Kita memiliki satu imajinasi, satu suasana, bukan hanya suasana batin ya, punya imajinasi dan pengharapan akan kemuliaan itu ya. Tadi lagunya Pak Tadus ya, itu nyambung banget dengan tema malam hari ini ya. Refnya gimana Pak? Yang lagu pertama apa kedua? Kedua. Sebab engkau mulia dan layak dipuji. Sebab engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Terima kasih Pak Tadus. Ya, saudara kalau perhatiin lirik ya dari lagu itu kata demi kata itu membangkitkan satu keyakinan gitu. Ya. Itu adalah kebenaran. Tapi kebenaran itu apakah kita bisa mengaktualisasi di dalam pikiran, di dalam pikiran kita dulu ya, aktualisasi dalam pikiran, artinya kita memahami. Kalau kita mengerti sesuatu, kita memahami sesuatu, ya, kita akan dibawa pada apa? Pada keyakinan, ya, conviction, keyakinan. Dan keyakinan itu akan membangun ya itu tadi, ya, sau yang kuat, ya, karang yang tahan terhadap terpaan apa? Ombak, badai, cobaan, penderitaan, kesengsaraan, gitu ya. Gitu, saudara. Itu cara hidup untuk bisa menang, ya. Di tengah-tengah, ya, pergumulan hidup dunia ini. Itu caranya itu, ya. Kita tidak bisa, gitu ya. Kita tidak dapat dan tidak mungkin mampu, gitu ya. Mengatasi pergumulan di dunia ini dengan cara apa? Dengan hikmat dunia. Itu nggak dapat, nggak mungkin. Ya. Kalau ada orang berhikmat saudara yang kemudian memberitahu kepada saudara ya bahwa ada jalan untuk bisa mengatasi permasalahan di dunia ini, itu hikmat dunia pasti. Dan hikmat dunia itu kebodohan bagi Allah. Tidak diterima di hadapan Allah. Apa ya? Di hadapan Allah itu tidak berharga. Saya mau bilang tidak layak, tapi ya lebih tepat dibilang tidak berharga. Ya, tidak berharga. Itu ya dikatakan begini nih di kitab Wahyu, dikatakan begini. Tuhan melihatnya dan ketika ditimbang itu ringan sekali, itu ringan sekali. Nah, ya tidak berharga, itu tidak layak, gitu. Hikmat dunia itu, saudara. Dan ya, orang-orang di dunia, saudara, orang-orang di dunia itu bisa saja itu, saudara, ya, bisa saja
berusaha sedapat-dapatnya, kemudian dia mencapai satu tingkat kesuksesan. Tapi kan berakhir di batu nisan. Berakhir di tempat di mana ada kefanaan. Gitu. Kan selesai di situ. Itu bukti bahwa hikmat dunia itu betul-betul tidak berharga itu. Ya. Nah, satu-satunya, saudara, satu-satunya jalan. Inilah jalan lurus itu. Inilah suratul mustaqim itu. Ah, itulah jalan lurus nih. Ini jalan lurus namanya. Ini jalan orang benar, gitu ya. Ini jalan orang benar yang dikatakan semakin terang sampai rembang tengah hari, katanya. Itu jalan orang benar, jalan lurus, gitu. Ya. Jadi memang ada perspektif di dalamnya atau cara pandang di dalamnya yang harus membawa kita, yang membuat kita itu, ya, yang membuat kita itu apa? Memiliki sau yang kuat, memiliki dasar seperti karang yang tahan, ya, terhadap terpaan tofan dan badai, ya. Itu saya terus-menerus menggemahkannya kepada kita, teman-teman, karena itulah cara kerajaan Allah, ya, dibangun, ya. Itulah cara kerajaan Allah dibangun, yaitu di atas kebenaran. Itu di atas kebenaran, ya. Dan kebenaran ini, saudara, ya, bukan hikmat dunia, bukan kata-kata motivasi, bukan hal-hal yang kemudian akan memberikan kita, mengangkat-angkat kita, kemudian diulang-ulang, direpetisi, kemudian meyakinkan kita, bukan. Dia bukan kata-kata mati yang kemudian bisa membangkitkan semangat saja, begitu. Dan kemudian pada saat keadaan tertentu tidak mampu lagi, kemudian kita kehilangan lagi semangat itu. Bukan. Sama sekali bukan. Ya. Karena dia bukan perkataan yang biasa, ya. Dia adalah firman Allah yang hidup. Ya. Saudara harus buktikan itu, bahwa this is not, ya, something, ya, sesuatu yang mati, gitu ya. Ini harus saudara buktikan sendiri dalam hidup, ya. Perkatakan. Misalnya ini ada kita, ya, seringkali kan teman-teman bersaksi di sini kan, ketika engkau mengalami, ya, yang sangat real ini kelemahan fisik, speak out, ya, ngomong, ya, perkatakan kebenaran itu, ya. Di dalam nama Yesus aku sembuh, di dalam nama Yesus aku sembuh. Di dalam nama Yesus aku pulih, dalam nama Yesus, ya. Saudara perkatakan. Karena dia bukan hanya perkataan, tetapi terdiri dari kuasa. Dia itu kuat dan hidup. Luar biasa itu. Saya sampai kadang-kadang kalau doain orang, ya, kalau doain orang kan doain orang itu kadang-kadang tuh mikir seperti firman itu mengalir mulai dari pikiran, masuk ke dalam batin, kemudian dia menjalar keluar, mengikuti saraf, dibawa oleh pembuluh darah, sampai nyampe ke titik terlemah, dan dia ciptakan organ yang baru. Amin, amin, amin. Itu. Ketika ada tumor kanker, apapun kelemahan itu, ya, dia bisa menghilangkannya dan kemudian menjadikannya baru. Selalu saya percaya, He is the creator. Dia itu pencipta. Kalau dia pencipta, nah ini kan penting. Kalau dia pencipta, percayalah bahwa dia memang pencipta. Ya, gitu. Saudara, gini dulu, saudara. Dia itu terjadi atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah mempercayai, ya, mempercayai. Itu cara percaya yang benar. Ya, seperti Abraham, ya. Seperti Abraham, ya. Dia diajak ke satu negeri, ya. Dia nggak tanya mau kemana. Yang penting siapa yang ajak. Siapa teman-teman di sini yang sering begitu? Saya kalau diajak sama seseorang itu, saya nggak tanya kemana, enggak. Pokoknya kalau dia ngajak, udah ikut saja, ya. Tapi saudara, dalam kehidupan sebagai manusia, ya, sebaliknya, ya, jangan memakai itu, ya. Kalau ada manusia yang mengajak saudara, ya, saudara harus uji itu, ya. Saudara harus uji, ya. Saudara harus uji, ya. Tetapi kalau di sini Abraham itu dipanggil oleh Yahweh Elohim, ya. Dia pemilik semesta, ya.
Dialah pemilik kehidupan. Saudara tahu, dia pemilik semesta, artinya dikendalikan semesta. Dan dia pemilik kehidupan. Saudara tahu ya, Roma pasal 8 atau berapa ya Pak? Roma pasal 4 ya. Dia adalah Allah orang mati dan Allah orang hidup kan? Dia adalah Tuhan orang mati dan dia adalah Tuhan orang yang hidup. Betul ya. Jadi dia kendalikan seluruh seluruh kosmis, saudara ya, seluruh jagat raya, bahkan ya melintas ya. Ini hal-hal seperti ini ya, kita harus mulai di dalam kehidupan ini memiliki hikmat Allah itu. Saya ulang saudara ya. Kita di dalam hidup ini kita benar-benar sudah harus memulai untuk memiliki hikmat Allah itu. Hikmat Allah itu menuntun kita ke rumah Allah. Hikmat manusia melabuhkan kita di bumi, di dunia yang sementara. Saya ulang saudara ya. Hikmat Allah itu membawa kita ke rumah Allah. Tapi hikmat manusia itu melabuhkan kita di dunia yang sementara ini. Nah, saudara bisa uji. Ya, saudara bisa uji. Sekali lagi ya, beberapa hari yang lalu kan kita sudah berbicara ya, hampir di dalam setiap tema para mentor ya, bicara mengenai bahwa di dunia ini itu banyak pergumulan ya. Kehidupan di dunia itu banyak pergumulan ya. Jalan-jalan ya, kehidupan di dunia ini itu banyak pergumulan ya. Kenapa ada pergumulan? Karena apa? Jalan yang kita pilih itu berbeda dengan jalan dunia ini. Kenapa pergumulan itu muncul ya? Mazmur 73 ayat 13 katakan, sia-sia aku menjaga hati bersih dan tangan yang dibasuh tanda tak bersalah. Sementara aku melihat ya, orang-orang fasik ya tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka sehat dan gemuk. Ya, menjadi dilema dalam diri kan gitu. Seolah-olah menjadi problem kan gitu. Kita bergumul. Nah, pergumulan itu saudara ya, harus diselesaikan. Saya ulang saudara ya. Pergumulan itu di dalam diri kita itu harus diselesaikan. Paling tidak kita harus selesai di dalam batin kita. Ya. Saudara harus selesai dalam batin. Kalau itu tidak selesai, nggak mungkin punya damai sejahtera. Nggak mungkin punya sukacita. Jadi cara satu-satunya apa saudara? Saudara harus selalu menghadirkan, ini yang Pak Stefanus selalu bilang ya, menghadirkan kerajaan Allah itu di dalam batin, gitu ya. Harus menghadirkan. Bagaimana menghadirkan kerajaan Allah dalam batin? Caranya cuma satu, itu ditopang dengan kebenaran. Ketika engkau ya terus mencari kebenaran itu, maka kebenaran itu ya akan menuntun saya dan saudara ya mengalami apa? Kemerdekaan. Kita lepas dari belenggu. Kita lepas dari belenggu. Kita lepas dari pemahaman hikmat dunia yang melabuhkan kita hanya di sini. Seolah-olah segala sesuatu dapat terselesaikan kalau apa? Kalau hal-hal yang di sekitar kehidupan kita itu selesai. Jadinya apa saudara? Kita jadi memperhamba atau menjadikan berhala hal-hal tersebut. Itu seolah-olah akhir dari segala sesuatu, gitu. Ya. Dan mungkin kita gini nih, mungkin kita tidak senaif itu. Mungkin kita tidak senaif itu. Mungkin kita tidak semudah itu orangnya gitu ya. Artinya tidak segampang itu, tidak se ya, saya pakai kata ini ya saudara ya. Kita tidak serendah itu misalnya ya. Tapi apa saudara, kalau kita itu punya perspektif bahwa wah, kalau masalah ini selesai, kalau hal-hal ini bisa ada jalan keluar gitu ya. Maka itulah kemudian yang menjadi tujuan, itulah yang kemudian menjadi kesenangan, itulah yang menjadi
sumber dari kebahagiaan. Mungkin saudara tidak sepicik itu berpikir begitu, mungkin, gitu ya. Tapi berhati-hatilah, karena begini ya, dunia tidak diam. Bahkan penguasa dunia ini tidak diam. Dia dalam segala cara disebut dia seperti nabi palsu, artinya menyesatkan, ya, menyesatkan. Tidak ada orang yang disesatkan dengan sadar, pasti dibawa ke dalam tipu daya sehingga tersesat. Mana ada orang tersesat tanpa ditipu atau masuk dalam tipuan? Pasti. Dan pelakunya cuma satu. Bapaknya adalah bapa segala dusta, iblis, kan? Dan iblis punya kelompok, punya anggota, punya cara, punya sistem, gitu ya. Itu yang saya jelaskan kemarin, kan? Jadi kita disesatkan dan terjebak di dalamnya, sehingga apa? Kita melihatnya, jangan sampai kita berpikir, saya hanya gitu, seolah-olah ini ringan, saudara. Tapi dia menyesatkan kita masuk, dan kalau kita sudah terjerat masuk, kita itu berbahaya, saudara. Bisa terbelenggu di dalamnya. Nah, kebenaran firman Allah hadir untuk apa? Untuk membebaskan saudara dari belenggu, dari kekuatan hal-hal seperti itu. Ya. Kalau dia menawarkan damai yang lain, kalau dia menawarkan bahagia yang lain, kalau dia menawarkan sesuatu yang menyenangkan hati, ya, yang lain, maka saudara dan saya bisa tahu bahwa apa? Kesukaanku, ya, itu bukan jauh dari rumah Tuhan, ya, bukan mencarinya di dunia, ya, di dunia ini, gitu ya, dan segala kegemerlapannya, begitu kan? Tapi saya harus cari memang apa? Di dalam rumah Tuhan, ya, di dalam rumah Allah, ya, di tempat kudusnya, di sana kesukaan dan kesenanganku, gitu. Di sana harus kucari, ya. Di sana tempat aku menikmati yang namanya ketenangan jiwa, ya, kelegaan hati. Di sana aku dapat menerimanya. Nah, ini saudara, ya. Jadi setiap hari, ya, kita harus terus membawa diri kita untuk hidup di dalam kerajaan itu. Setiap hari kita harus terus mencari kebenaran, belajar kebenaran yang menopang diri kita untuk apa? Untuk menghadirkan kerajaan itu di dalam diri kita. Karena apa? Hidup ini tidak mudah, betul nggak? Ya, ketika saudara istilahnya komit sesuatu, ketika saudara memutuskan sesuatu untuk melakukannya, maka serta-merta semua tanggung jawabnya itu juga ikut. Contoh nih, saudara, ya, sederhana nih. Pada saat Yanti misalnya, Yanti memutuskan untuk menjadi kuliah, ya, artinya kuliah bisa di universitas, bisa di institut, bisa di sekolah tinggi, gitu ya. Serta-merta semua tanggung jawabnya ikut, ya kan? Sama nih di dalam hidup saya dan saudara, ketika kita bilang, aku mau iring Yesus, aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Itu segala sesuatu yang terkait dengan itu ikut. Ya, apa itu, saudara? Yang paling pertama, kita harus menyangkal diri, ya kan? Kita harus mati, ya. Kita yang dulu sudah mati. Kalau kita hidup, maka hanya Kristuslah yang hidup di dalam kita. Harus menyangkal, ya. Aku bukan aku lagi, ya. Yang kedua, kita harus pertunjukkan kepada dunia. Makanya dikatakan begini, kesaksian orang-orang beriman, gitu, ya. Kesaksiannya itu adalah apa? Adalah mempertontonkan itu yang disebut memikul salib, ya. Kita punya salib, kita punya penyangkalan, dan itu harus dipikul. Artinya kasih tahu pada dunia bahwa engkau sudah sangkal
yang menjadi salibmu, begitu. Itu yang disebut memikul salib. Itu. Dapati, temukan itu dalam diri kita, dan kemudian jadi serta-merta semua itu ikut. Dan yang terakhir apa, saudara? Dan mengiring dan mengikut dia. Artinya apa? Menuruti ya pengembalaan dari pimpinannya, ya. Artinya dipimpin oleh dia, ya. Dia yang di depan, itu ya. Injil Yohanes katakan bahwa ketika dia menjadi gembala kita, maka dia berjalan di depan. Kita mengikutinya, ya. Kita mengiring dia, ya. Ciri-ciri, ya, orang-orang tebusan yang berdiri dengan anak domba di Bukit Sion, di Yerusalem baru itu, apa, saudara? Dia pergi kemana saja, ya, anak domba itu pergi. Atau dia mengikuti anak domba itu, kemana saja anak domba itu pergi. Dan mengikut dia, artinya pimpinannya. Saudara, waktu kita bangun pagi, kita nanya nggak? Tuhan, terima kasih, ya, fasilitas yang tersedia pagi ini. Apa itu? Satu, udara yang segar, nafas. Aku bernafas hari ini. Ada orang yang bangun game, ya, sudah game over. Ada orang yang mau bangun, tapi game over. Saya punya teman mau bangun, nggak bisa bangun lagi. Game over. Satu, saudara, kalau mau berterima kasih, bersyukur secara sederhana, hari yang kau mulai, bangun 2 kali. Kalau belum sadar bahwa sedang bernapas, 3 kali. Bilang, Tuhan, terima kasih untuk nafas. Ada orang yang bangun game over. Ya. Yang kedua nih, ada orang, saudara, bangun. Dia bisa nafas, tapi turun dari tempat tidur tidak diizinkan oleh Tuhan. Masya Allah. Ya. Nggak bisa. Kaki bagaimana? Tangan bagaimana? Badan bagaimana? Semua lemah. Nggak bisa gerak. Mengucap syukurlah, ya, bahwa ketika engkau sudah dapat bernafas, ya, masih hidup, artinya engkau bisa beraktivitas. Beraktivitas. Nah, aktivitas pertama, apa yang kau harus lakukan? Untuk menunjukkan bahwa kau mengucap syukur. Ambil HP? Ya. Atau apa? Gitu kan? Tunjukkan kepada Tuhan bahwa ini ucapan syukur saya, gitu, ya. Jadi memang teman-teman biasakan untuk pegang Alkitab, ya. Ada tetap Alkitab fisik, ya. Tetap, ya, sekalipun nanti kemudian buat renungan, ya, ketik di gadgets, gitu, ya. Kemudian bisa share lewat jaringan yang ada, boleh. Tapi biasakan tuh pegang ada Alkitab fisik, ya. Kalau kita juga, kalau ibadah begini mungkin tidak terlalu relevan karena kadang-kadang di Zoom kan cepat, sementara saudara buka Alkitab belum tentu secepat slide dibuka di sini, gitu, ya. Tapi pagi-pagi itu, ya, Alkitab saudara, ya, kalau saudara, ya, kalau bisa itu saudara, ya, Alkitab saudara itu selalu dekat dengan bantal, ya. Gitu, ya. Jadi bangun tuh langsung lihat Alkitab. Jangan HP yang di bawah bantal, bukan cuma di samping bantal, dia di bawah bantal, gitu, ya. Supaya kalau dia terus kasih nada getar, supaya kalau ada panggilan masuk, dia bergetar sampai kau bangun. Hadirkan kerajaan Allah. Itu membawa kita untuk terbiasa mengikuti hikmatnya Allah. Karena hikmat Allah itu membawa kita ke rumahnya, ke rumah Allah. Ya. Ingat saudara, ya, apapun di bumi, di dunia ini itu fana, pasti, ya. Jadi sebelum kita berjalan untuk melewati perjalanan, menempuh perjalanan kita yang apa istilahnya, ya, yang dipercayakan kepada kita untuk di dunia ini, ada orang yang dipercayakan 40 tahun, 50 tahun, 60, 70, 80, ya. Sebelum kita menjalani, kita harus tahu dulu bahwa seperti ini irama dalam perjalanan yang saya harus bangun. Karena apa? Sia-sialah, saudara. Ya. Ya, selama-lamanya saudara hidup, ya,
Itu akan jadi sia-sia kalau apa? Kalau iramanya itu bukan irama hikmatnya Allah sepanjang kehidupan saudara. Ya, karena kita akan karena suatu hari nanti semua ini akan berakhir dan akan ditentukan kemana kita pulang. Ya. Apakah kita pulang ke rumahnya Allah atau benar-benar terpisah dari Allah selama-lamanya? Saya ulang ya, terakhir itu saudara ya. Akhir dari kehidupan ini itu adalah bersama dengan Allah di rumahnya selama-lamanya atau akan terpisah dari Allah selama-lamanya. Dan mungkin saudara bilang, mungkin ada yang orang berpikir bahwa kalau terpisah dari Allah, nggak apa-apa, saya di kebun saya di rumah saya. Tidak ada saudara, bumi ini akan hancur. Seluruh dunia ini itu akan hancur dalam nyala api. Hancur, tidak ada yang tersisa. Ya. Jadi sangat menyeramkan saudara ya. Akhir dari itu. Jadi sebelum kita setiap hari kita diingatkan dengan kebenaran itu bahwa kita harus memiliki benar-benar perspektif ini. Kita harus melabuhkan pikiran kita ke rumahnya Bapa, ya. Dan kita harus hidup dalam hikmatnya Allah supaya kita bisa pulang ke rumahnya Allah, ya. Nah, pemahaman, pengetahuan, gitu ya, pengertian, ya. Ya, kan kebayang kalau Pak Tadus tadi nyanyi begitu, saudara bisa bayangkan nggak? Saya tadi waktu nyanyian itu udah sering banget saya dengar, ya. Sudah sangat sering, tapi saudara kalau coba lihat kata demi kata ya. Ada yang ingat kata-katanya tadi gimana? Yang refnya? Ya, jangan Pak Tadus. Refnya ada yang ingat nggak? Oke, Amanda biasanya kan dia. Amanda ingat? Mulia Raja. Mulia Raja. Pasti kasih judul lagu yang lain. Apa tadi? Siapa yang ingat? Mulia anak domba Allah. Lagi. Ya, ayo. Kan lagu, bukan puisi. Kalau puisi begitu, mulia. Ya kan? Kalau lagu itu ada ininya, ada nadanya. Oh, tidak tahu. Oke. Siapa yang tahu? Nggak tahu. Oke, Pak Tadus coba ulang lagi. Coba dengar ya. Mulia bagi anak domba, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Pak Tadus sudah pernah melihat kata dari lirik kata itu, kan kata-katanya bilang duduk di tahta. Itu remanya Pak, rema. Lihat secara mata tidak, tapi rema. Tapi lihat secara mata rohani udah pernah? Ada ya, lihat secara mata rohani. Oh, oke. Nah, pernah saudara ingat kan Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, ya.
Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Nah, itu coba saudara. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Apakah nuansa itu membawa sukacita di dalam diri saudara? Ya. Atau hadir di konser-konser dunia misalnya. Atau ingat lagu-lagu dunia gitu misalnya. Atau ingat suasana-suasana lain, suasana duniawi gitu. Ya. Nah, itu contohnya ya saudara ya. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta. Nah saudara, yang duduk di tahta, ada banyak ya bagian dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus anak domba itu ya naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Ya, kebenarannya kita tahu nih. Tahu nggak saudara? Kebenarannya itu adalah bahwa apa? Dari sana dia itu mengembalakan jemaatnya. Ya. Jadi engkau tidak sendiri. Yesus berdiri ya di samping kanan Allah Bapa itu melihat umatnya ke bumi. Nah ini saudara ya. Dan yang duduk di tahta dan yang memerintah Dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Teman-teman, tidak mudah loh itu, tidak mudah ya. Bahkan kalau sempat ya, kalau sudah sempat menikmati sukacita di dalam suasana itu juga untuk menghadirkannya lagi itu tidak mudah. Itu harus diulang. Kenapa? Keadaan di mana kita hadir ada ini, ya tubuh kita, bukan itu yang menjadi kenikmatannya, bukan itu yang menjadi kebahagiaannya, bukan itu yang kemudian fulfill atau apa, yang membuat dia puas gitu. Itu, ya keadaannya bukan itu memang, ya. Jadi setiap hari itu selalu harus diulang, itu harus selalu dicari, itu harus menjadi pencarian utama setiap hari. Ya, ya kita harus selalu tidak lagi punya pikiran lain, punya option lain, ya punya pilihan lain, tapi kita sudah mulai harus fokus, gitu, fokus, ya, fokus pada hikmatnya Allah, ya, fokus pada kebenarannya. Ya, fokus pada menghadirkan kerajaannya. Karena itu akan membawa kita kepada apa? Kepada akhir yang bahagia, akhir yang selama-lamanya hidup dalam kekekalan. Ya, ya nanti, yes. Tapi di sini di bumi ini juga bukan hanya nanti. Saudara di sini di bumi ini juga, saudara mampu, nah ini ya, saudara mampu untuk merasakan Allah di sini. Saudara mampu dapat gitu. Menikmati itu, bahwa Allah itu hadir di sini, kerajaannya itu hadir berkuasa di sini. Ya, ada banyak hal yang dapat membuat semangat kita itu desperate, hilang, gitu ya. Ada banyak perjalanan yang bisa membuat kita ya hambar di tengah jalan, haus, ya. Matius 11 ayat 28 katakan letih dan lesu, banyak sekali saudara. Wah banyak sekali saudara. Ya, seperti yang saya bilang tadi, once you commit something, ketika saudara memilih sesuatu, semua yang di belakangnya ikut, tanggung jawabnya ikut. Dan tanggung jawab itu, tahu nggak? Dapat menjatuhkan semangatmu, jatuhkan, wah sampai fisikmu dijatuhkan oleh dia. It's not easy, ya, ya. Tidak ada yang gratis itu, saudara. Ya, makanya kita benar-benar harus selalu membangun tuh dalam diri kita itu setiap hari apa? Pengharapan itu saw yang kuat itu harus selalu dibangun terus, dan kemudian kita harus selalu seperti membangun karang gitu ya, dasar ya yang tahan ya, yang tahan dari terpaan ya, segala pencobaan ya, segala penderitaan, kesengsaraan.
Wah, ini penting saudara. Ketika saudara terus-menerus menghadirkan kerajaan Allah itu, saudara akan dekat dengan dia dan dituntun dengan dia. Kalau saudara baca Mazmur 73 itu dikatakan, dia akan mengangkat engkau ya ke tempat kemuliaan. Dia akan mengangkat engkau ke tempat kemuliaan. Nah, mungkin coba dibaca ya. Ada yang bisa baca Mazmur 73 ayat ke-22 sampai ke-25. Mazmur 73, ya Yanti silakan. Mazmur 73 ayat 25 sampai 22 sampai 25. 22 sampai 25. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan, aku di dekatmu. Tetapi Oke, berhenti ya. Ulangi kata-katanya sekali lagi Yanti yang itu. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan, aku di dekatmu. Aku di dekatmu. Siapa yang merasa ada di dekat Tuhan sekarang, lambaikan tangan. Nah, saudara lihat nggak? Pemazmur bilang apa? Aku dungu. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan, aku di dekatmu. Tetapi, ayat 22 dibilang, 23, tetapi aku tetap di dekatmu. Itu fakta. Pernah saudara merasa begitu nggak? Saya pernah. Rasa-rasanya, wah iya ya. Capek sekali ya. Putar-putar ya. Putar di tempat yang sama, putar-putar. Coba saudara. Ya. Kenapa? Saudara bingung lihat dunia. Lihat hikmat dunia. Lihat filsafat dunia. Itu bingung. Kok orang ini, sampai kita emosi sendiri. Gitu. Ya, makanya dia bilang ini. Ini nih kenyataannya begini. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan, aku di dekatmu. Ya. Faktanya, realitasnya seperti itu, saudara. Ya. Tetapi apa yang kita harus lakukan? Pemazmur tidak berhenti di situ. Ya. Kita harus juga sama. Mengambil tindakan yang sama dengan itu. Bahwa ayat 23 lanjut. Ayat 23, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Berhenti. Ada yang menarik nggak? Did you get something? Saudara dapat sesuatu nggak? Jadi dari dungu, ya sering banget ini ada di YouTube. Jadi itu, ya. Dari dungu katanya, dari dungu ya, dan tidak mengerti, gitu ya. Tiba-tiba dikatakan, engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. This is very important. Ini sangat penting. Ya. Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Teman-teman, you have to find this every day, ya. Saudara harus benar-benar temukan ini nih, setiap hari, bahwa Tuhan mengangkat engkau ke dalam kemuliaan. Harus. Malam hari ini yang saya mau sampaikan itu, saudara ya, ini nih, ya. Bagaimana kita setiap hari itu, ya, mencari sampai menemukan bahwa Tuhan mengangkat kita ke dalam kemuliaan. Karena di sanalah full rest itu. Di sanalah kelegaan itu. Kalau Allah mengangkat engkau ke dalam kemuliaan itu. Di sanalah engkau dapat berkata seperti di ayat yang ke-25. Coba baca. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Nah itu, disitulah saudara dan saya bisa mengatakan, saya sudah selesai, saya tahu persis apa yang saya mau, gitu ya. Ya,
Di sini ya ada banyak lagu mengenai itu, saudara ya. Jadi pada dasarnya adalah kita harus terus berada pada keadaan diangkat ke dalam kemuliaan oleh Tuhan. Sejak di sini, di bumi ini. Ya. Jadi yang saya maksudkan memiliki irama ya, hikmat Allah ya, yaitu irama yang membawa kita ke rumahnya Allah ya. Itu adalah ketika kita terus mencari kerajaan Allah ya dan kebenarannya, dan Allah sendiri mengangkat kita ke dalam kemuliaan itu. Jadi jangan pernah berhenti. Saya ulang kata-kata ini. Jangan berhenti menulis renungan. Jangan berhenti baca Alkitab. Jangan berhenti atas pengakuan orang rohani mengenai dirimu. Berhentilah ketika Allah mengangkat engkau ke dalam kemuliaan itu. Karena memang tidak ada lagi yang engkau bisa ingini selain Dia ketika engkau ada dalam tempat kemuliaan itu. Ya. Tidak ada lagi, ya. Pasti di situ engkau satisfied, engkau pasti dipuaskan, ya. Barang siapa yang haus akan kebenaran, apa katanya? Mereka akan dipuaskan. Ya. Ya, cari itu setiap hari, ya. Jangan berhenti dengan baca Alkitab, jangan berhenti dengan berdoa, jangan berhenti dengan membuat renungan, jangan berhenti dengan posting renungan. Yakinkan dirimu, Allah mengangkat engkau ke dalam kemuliaan. Karena di sanalah engkau dapat ya bergirang di atasnya ya. Sampai Habakuk bilang, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun tidak menghasilkan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, ya, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Sekalipun, wah, Bapak Ibu, itu bayangan yang luar biasa ya, kambing domba terhalau dari kandang. Saudara tetap bisa. Ya, ku kan berdiri di tengah badai. Teman-teman, uang itu, saudara, saya bicara langsung objeknya ini, saudara. Uang itu tidak bisa buat kau bahagia. Ya. Uang sedikit juga tidak bisa buat engkau mati rasa, mati asa. Nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Ya. Uang banyak tidak juga bisa membuat engkau diangkat ke tempat kemuliaan. Nggak bisa, saudara. Malah sebaliknya, saudara. Dia akan mengikat, menjerat, dan kemudian menggiring saudara ke dalam kebinasaan. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Mengerikan malah, ya. Karena saya langsung ke objek, karena ini asosiasi, ya. Ya, relevan yang selalu dibangun oleh iblis di dalam diri kita. Ya, you nggak punya uang lo sedikit, lo nggak bisa ngapa-ngapain. No, ya. Saudara harus berani katakan malam hari ini, ya, bahwa sukacitamu, kebahagiaanmu itu, ya, itu tidak dibangun di atas apa ya, karya-karya dunia ini, ya. Uang itu tidak datang dari surga, tidak, ya, saudara, ya. Tidak dibangun atas apapun elemen-elemen dunia ini, ya. Sukacita dan bahagiamu itu dibangun sesuatu yang apa, saudara? Berasal dari surga. Jadi apa, saudara? Apapun keadaan dunia ini, engkau disuplai dari surga, ya. Surga punya stok, ya, untuk mensuplai sukacitamu, ya. Tidak ada, kita yang tidak punya pilihan lain, ya. Inilah pilihan satu-satunya, dan ini pilihan kemenangan. Iblis tidak tahu ini. Iblis tidak punya memang, dan tidak punya hak untuk itu, saudara, ya. Jadi saudara harus selalu tiap hari ingat ini, saudara, ya. Ini dimensi yang harus saudara benar-benar temukan, di mana engkau harus cari satu suasana di mana Allah itu mengangkat engkau ke dalam kemuliaan. Jangan berhenti. Jangan berhenti setengah jam, 1 jam, ya.
Ku ingin tetap di sini, ya, menikmati bait-Mu. Cari, temukan itu sampai kau benar-benar diangkat ke dalam kemuliaan. Ya, di sana engkau akan bersuka cita, sekalipun apapun yang terjadi. Ya, di ayat selanjutnya kan dibilang gitu, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, ya, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ya, amin, saudara. Siapa yang mengerti yang saya maksud boleh lambaikan tangannya. Katakan amin, 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 amin. Ya. Ya, itu harus ini loh, teman-teman. Ya, di sepanjang ya nabi-nabi, ya, rasul-rasul, ya, hakim-hakim mencarinya berabad-abad, tapi hanya di dalam Kristus saudara bisa menemukan itu. Ya, dunia mencarinya. Ya, jadi kita benar-benar harus mengerti perspektif itu. Ke tempat kudusnya Allah, ya, di tempat kemuliaannya itu. Ya, malam hari ini sedikit saudara ingin ya saya kira cukup sampai situ ya. Ya. Ya, itu membawa kita nyanyi satu lagu dulu nih Pak Tedus. Kita nyanyi lagu satu dulu ya. Ini saudara harus punya apa nih? punya apa nih? Punya cara untuk memanifestasikan, ya. Harus punya cara untuk manifestasikan itu, ya. Harus meresap itu, ya. Apa ya lagunya? Ini saudara ya. Saya satu hal yang ada nggak yang ada nggak saudara yang punya lagu terasosiasi dengan itu? Satu hal yang kurindu. Contohnya, selain kau tiada yang lain. Tidak begitu hafal. Oke. Saya ingatnya yang lagu dari situ ya, tiada Allah lain, tapi bukan itu sih. Selain kau tiada Allah lain selain kau Yesus. Iya, itu tapi kayaknya kurang pas ya. Ayo, kan saudara udah dengar kan? Kira-kira yang tergambar dalam dalam batin saudara apa? Harus punya tuh, harus punya apa? Suasana pikiran, suasana batin tuh harus punya itu. Engkau gairah hidupku. Engkau gairah. Enggak, belum sih. Bapakku rindu menyenangkanmu. Bapakku rindu menyenangkanmu. Engkau gairah hidupku. Ini kan ayatnya sebenarnya ada kan yang 73 ayat 25 kan? Selain engkau tiada yang lain.
Nah, itu Pak Tadus temukan. Di bumi. Bukan ya? Ya, itu juga Pak. Itu, coba nyanyi lagu itu. Saya cuma cari versi yang lain. Jadi ada 2 versi. Udah, yang tadi kalau Bapak hafal itu bagus. Ya, jadi teman-teman gini loh ya. Coba bayangkan ya. Saya ulang nih ya. Dalam Mazmur 73 itu ya, itu menggambarkan pergumulan kan, sama seperti kita manusia ya, apapun ladang di mana kita ada nih ya, masa kita itu kan ada masa anak sekolah, kuliah, ada yang sudah kerja, kemudian ada yang udah jadi orang tua, punya pergumulan masing-masing ya kan, punya pergumulan masing-masing. Tapi pergumulan yang paling berat itu adalah ketika kita melihat kehidupan gitu. Nah, di sini digambarkan. Di sini digambarkan. Digambarkannya adalah ayat 13. Sia-sia aku menjaga hati bersih. Ya, sementara aku lihat di ayat sebelumnya, ya, orang-orang fasik tidak mengalami kesusahan manusia gitu. Mereka gemuk dan sehat. Kan jadi dilema, jadi pergumulan kan gitu. Ya. Sampai di ayat 22 tadi bilang, aku dungu dan tak mengerti. Kan mau ngomong gitu, kenapa ini Tuhan? Apa ini? Kok bisa begini? Katanya ikut Tuhan, Tuhan yang memiliki semesta dan Tuhan yang memiliki kehidupan. Tetapi apa ini? Kan begitu kan? Bergumulnya kan begitu. Ya. Jadi dia bilang, aku dungu dan tak mengerti. Di dekatmu seperti hewan. Faktanya begitu. Ya. Tetapi apa saudara? Pemazmur itu mengambil langkah yang benar-benar luar biasa dan itu yang kita harus ikuti. Dia bilang, tetapi aku tetap ada di dekatmu. Sekalipun situasinya begitu. Dia bilang, tetapi aku tetap di dekatmu. Ya. Mengikuti tuntunanmu katakannya, sampai engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ya. Engkau memegang tangan kananku, ya, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Baru di situ kan baru dia bilang, siapakah gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi seperti gini, ya oke, sekalipun apapun yang terjadi, tapi engkau yang kuingini. Nah, kita harus sampai di suasana seperti itu. Ya. Selain, saya udah dapat Pak Tadus. Selain kau, tiada yang lain. Hanya kau, milikku di surga. Oke, kita cari liriknya dulu ya. Sekalipun hatiku lenyap, selain kau, tiada yang lain. Udah saya dapat. Hanya kau, milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya kau satu di hatiku. Itu versi modernnya, versi milenialnya teman-teman. Itu liriknya sama yang tadi, ya, liriknya sama. Tapi itu versi di mana mungkin saudara lebih cocok masuk gitu ya dengan beat-beat yang sudah ada sekarang. Ya itu kan. Yang satu kan bilang ini. Coba Pak Tadus yang versi yang lain. Selain kau tiada yang lain. Itu ya.
yang ku ingin ini di kan gitu. Yang satu bilang gini, selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain, hanya kau satu di hidupku. Ya, coba ya nanti teman-teman pelajari lagu itu. Ya, oh judulnya Permata Hatiku. Siapa yang suka permata? Mas saja, Pak. Permata hatiku itu gini, Pak. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Amin, ya. Jadi teman-teman harus punya sendiri, ya, cara untuk sampai kepada diangkat oleh Tuhan ke dalam tempat kemuliaan. Ya, jangan berhenti sebelum, ya. Kalau saudara pernah nggak dengar, ya, Musa kan bilang, kami tidak mau berjalan, kan, kalau engkau tidak berjalan di depan kami, ya. Bahkan Tuhan Allah bilang bahwa nggak apa-apa, aku akan menyertai, ya. Tapi Musa nuntut satu hal, gitu. Tunjukkan kemuliaan-Mu, itu. Tunjukkan kemuliaan. Nah, itu yang harus menjadi selalu. Ini saudara kalau perhatiin ini benar-benar ini benar-benar menjadi kunci nih di dalam Mazmur 73 itu. Ketika engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan, di sanalah sebenarnya permasalahannya itu selesai. Gitu. Ya. Dan di situ dia katakan bahwa hanya engkau yang kuingini. Selain kau tiada yang lain. Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain, hanya kau satu di hatiku. Itu coba ya. Itu aslinya tuh kayak gitu. Dia bukan hanya liriknya loh, tapi dari tones-nya itu juga benar-benar menunjukkan satu ekspresi yang luar biasa. Itu saya bayangkan kalau anak-anak yang suara tinggi di sini nyanyi itu luar biasa itu keluarnya tuh. Tuhan hanya kau satu di hidupku. Saudara harus masuk ke dalam, diangkat masuk ke dalam tempat kemuliaan itu. Saudara, kita harus punya jauh melampaui apa yang bisa kita dapat lihat nih, saudara, ya. Di bagian, kalau saudara tahu ya, saya kasih satu bayangan ya, tahta Allah itu, tempat kemuliaan itu, saudara, ya.
Itu kita harus bisa terawang gitu ya. Dari kebenaran-kebenaran yang kita tahu. Di sini ya. Di sini itu pusatnya surga, Saudara. Malam hari ini ya. Jadi ada surga, ada pusatnya surga. Nah, tahta Allah itu tahta Allah itu di pusatnya surga, ya. Dan Allah berdiam di situ. Allah berdiam di situ. Saudara tahu nggak? Ke sanalah kita akan pulang, gitu, Saudara. Dan ini yang sejak awal, wah tadi malam tuh yang bacaan itu saya sungguh-sungguh, saya sendiri diberkati itu ya, dari kemah suci Allah hadir, kehadirannya itu dimanifestasiin dengan apa? Ada asap yang keluar dari kemah suci. Kemudian ya bacaan berikutnya ya, yang di mana ya, Dorcas Yehezkel ya, Allah membawa tempat kudusnya ada di antara manusia. Luar biasa. Dan yang terakhir ya, di kitab Wahyu dikatakan apa? Allah ya membentangkan kemahnya di antara mereka. Real, fisik, Allah hadir. Allah mau, saudara kalau lihat gambaran ada seseorang di sini yang bayangkanlah itu diri saudara. Ya. Harus punya iman jadi sejauh itu ya saudara ya. Jadi di pusat surga itu menurut Wahyu pasal 4 nih saudara ya, ada tampak bagaikan permata yaspis dan permata sardis berkilau-kilauan ya, seperti pelangi dikatakan ya. Di hadapan tahta itu ada lautan kaca ya, bagai kristal. Bayangannya seperti itu ya. Itu untuk menunjukkan hikmat, itu untuk menunjukkan bahwa semua yang ada di sekitar tahta dapat melihat bagaimana hikmatnya Allah itu. Bagaimana hikmatnya Allah itu. Itu kenapa dia seperti permata, berkilau-kilauan, kemudian lautan kaca. Ya, menunjukkan kemurnian, tidak ada yang tersembunyi. Ya, siapapun di sekitar tahta bisa melihatnya. Ya, di sekitar tahta itu ada 24 tua-tua dan ada 4 makhluk. Ini 4 makhluk ini di sini ada kerubim dan macam-macam gitu ya, ada 4 makhluk. Kita bisa juga pelajari nanti. Terus ada 24 tua-tua. Ini adalah representasi dari orang-orang kudus. Dan saudara tahu, di situ juga ya dikatakan ada kilat dan bunyi guru yang menderu di sekitar tahta itu. Ada 7 obor menyala-nyala dan itulah ke-7 roh Allah. Bukan berarti roh Allah itu ada 7, tapi itu adalah kesempurnaan dari roh Allah. Kenapa ada roh Allah ada di situ? Dia menjadi saksi. Dia menjadi saksi. Saksi apa? Karena dia yang mengajar saya dan saudara setiap hari. Kapan kita mengikuti dia, dan kapan kita mendukakan dia, dan kapan kita menghujat dia. Kapan kita memadamkan dia, di situ ada saksi, saudara, 7 roh. Ini yang orang bilang sering gini ya, catatan kehidupan kita itu nggak mungkin. Kalau saudara ada di tahta Allah, ya, masuk ke dalam perjamuan kawin, dosa-dosamu nggak diingat. Ini berbahaya sekali. Ya, saya perhatiin ya, sangat tidak konsisten dan seolah-olah malah ya sama dengan dunia. Ya, katanya semua apa yang kita ya itu tercatat dan nanti dibuka. Loh, pelanggaran-pelanggaranmu tidak diperhitungkan, ya, dihapus. Jadi yang ada apa dong? Nah ini, ke-7 roh Allah itu ada di sekitar tahta. Apa urusannya? Nah ini, karena dia ingin mengajar kita, ya, mengajar kita untuk mengembalakan kita, untuk membawa kita ke dalam kemuliaan yang semakin besar. Tapi ada orang yang memadamkan roh itu. Ada orang yang kemudian apa? Menghujat roh itu. Ini yang akan jadi kesaksian. Ya, nah kesaksiannya bukan lagi catatan-catatan, tapi kesaksiannya ke-7 roh ini. Ya, di situ Allah berdiam di atas tahta itu. Ya, nah lambang tahta itu, saudara, itu adalah otoritas dan kuasa. Tidak ada otoritas yang lain. Itulah otoritas tertinggi. Ya. Dari tahta ini Allah memerintah semesta dan memegang kendali atas seluruh dunia.
Jadi jangan khawatir akan apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Gitu. Itu kenapa? Karena Allah pemilik semesta itu duduk di tahta dan mengendalikan. Teman-teman, kalau engkau setiap hari ya masuk ke dalam pemahaman, pengertian, kedalaman dari pengertian ini, kau doa, Bapa yang ada di tahta kerajaan surga, dari tempatmu yang tinggi, kau lihat aku ada di sini. Engkau yang kendalikan semua ini. Kau tahu dan pegang kehidupan. Aku minta satu hal saja. Saudara bisa begitu kan? Nah, karena Allah dia tahu gue duduk di sini. Gitu. Gue harus melakukan sesuatu untuk anak ini. Bisa gitu. Kan gitu. Saudara ya, dari tahta itu saudara ya, tempat kudus di mana segala ciptaan itu menyembah. Nah ini bagian kedua nih saudara ya. Jadi tahta itu ada selalu hubungannya dengan penyembahan. Dan ini ya, orang-orang kudus itu berdiri di hadapan tahta. Saudara udah tahu ya di Wahyu pasal 7 ayat 9 kan? Ya, untuk menyembah Allah ya. Mereka diberi hak istimewa, boleh masuk dalam baitnya menjadi penghuni Yerusalem baru. Itu keadaan tahta. Nah, teman-teman, Yohanes melihat penglihatan itu. Tetapi bukan Yohanes. Kalau saudara ingat cerita Yakub, Yakub dalam mimpi itu melihat tangga yang mencapai surga, dan di sana Allah berbicara kepadanya. Kejadian 28 ayat 17. Ia takut dan berkata, Yakub takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Ya, banyak hal sebenarnya yang kita perlu cari dalam hidup ini. Ini yang kita harus selalu cari. Ya, Yesaya dalam Yesaya 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta. Ini yang saya bilang tadi Pak Tadus. Jadi Yesaya real. Ya, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung-ujung jubahnya memenuhi bait suci. Oh, mulianya hadiratmu. Nah, gitu kira-kira ya, saudara. Ya. Yehezkiel, di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lasurit, dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Ini kelihatan sekali nih ya. Ini lihat loh seperti rupa manusia. Ini pasti bukan Bapa, ya kan? Jadi kan kita tahu bahwa ada tahta Allah, ada tahta anak domba, tahta Yesus kan? Nah, ini pasti dia melihat ya rupa Yesus ini kan seperti rupa manusia. Daniel. Sementara aku terus melihat, tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Nah, ini pasti Bapa. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari nyala yang berkobar-kobar. Saudara, kalau bayangkan ya, suasana itu diangkat ke dalam kemuliaan. Nanti harus ada realnya, tetapi sejak sekarang ini dari sini. Ya, saya pribadi saudara ya, pernah dibawa ke pengalaman itu. Ya, saya itu naik tangga nih saudara ya, naik tangga yang tidak ada ujung kiri kanannya, ya. Saya lihat langit biru bercahaya, tapi tidak ada sumber cahaya, dan saya naik ke tangga itu. Merangkak naik ke tangga itu. Saya tidak bisa turun karena sulit, karena sangat menyeramkan untuk kemudian melihat ke belakang. Karena tangga itu seperti melayang di tengah langit. Saya naik, saudara, sampai di ujung. Saya nggak tahu itu ujung, tapi saya lihat dua kaki di depan saya. Saya lihat jubah turun. Dan suara itu berkata, waktunya belum selesai, pulanglah. Saya terbangun. Beberapa
waktu kemudian mungkin ya itu mama saya cerita ke saya bahwa saya melihat kau merangkak ke atas satu tangga di tengah langit. Saya jadi ingat, waduh, luar biasa ya. Nah, saudara, ya, ini kan pengalaman-pengalaman rohani itu kalau kita terus di dalam Tuhan, gitu ya, cari, dia pasti buka, ya. Dan kalau saudara punya pengalaman itu, ya, saudara, ya apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, saudara punya kekuatan, gitu ya. Alami Tuhan, alami kerajaan Allah. Dia pasti ingin membukakannya, ya, kepada kita, ya, supaya kita kuat, ya, punya pengharapan sau yang kuat di dalam Dia, ya. Amin, ya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini untuk kehadiran-Mu, tidak hanya dalam kata-kata, tetapi hadirat-Mu begitu kuat boleh menyapa kami, setiap kami, dimanapun kami berada. Dan itu artinya kalau Engkau hadir di sini, hamba ingin doa minta bahwa setiap yang ada di dalam kelemahan tubuh, Tuhan, lepaskan sekarang dalam nama Yesus. Kami penuh keberanian memintanya di dalam kebenaran, di dalam firman-Mu yang hidup, bahwa mereka mengalami, menikmati pemulihan, kesembuhan. Hari ini, saat ini, malam ini juga Tuhan. Mereka diluputkan dari penderitaan, dari kesakitan. Malam ini, dalam nama Yesus, setiap organ-organ tubuh yang lemah, yang rusak, Engkau gantikan dengan yang baru, Tuhan. Gantikan dengan organ yang baru. Dalam nama Yesus. Darah Yesus itu mengalir dalam diri mereka. Saat dimanapun mereka berada, kuasa-Mu turun, menguasai, mengalir saat ini. Yang ada di dalam kelemahan secara psikis, Tuhan. Beban-beban yang menindih. Keadaan-keadaan yang tidak pasti. Kekhawatiran, kebimbangan, kegelisahan. Aku hardik Engkau dalam nama Yesus. Karena kebenaran itu berkata, Dia itu hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu menghancurkan kegelapan. Menghancurkan kekhawatiran, kebimbangan, kegelisahan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, turunlah atas engkau sekalian. Terimalah dalam nama Yesus. Kau yang diberkati, engkau yang bersuka cita malam hari ini. Bersama dengan saya katakan amin. 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 Pas jam 10. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Hens. Terima kasih. Terima kasih.